Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya Bunda, apa yang pertama kali Bunda lakukan ketika Bunda mendengar bahwa ternyata anak-anak harus belajar di rumah lagi, harus daring lagi? Apakah Bunda stres, kecewa, sedih, atau justru malah bingung? Flashback ya Bunda, beberapa saat yang lalu kita dihebohkan sosial media kita dengan video orang tua yang mengeluh tentang mengatasi dan menemani anak-anaknya belajar dari rumah. Bahkan ada yang sampai melakukan kekerasan verbal ataupun sampai kekerasan fisik pada anak-anak. Jangan sampai ya Bunda. Nah, kali ini saya akan berbagi tips untuk menemani anak-anak belajar di rumah agar tidak stres lagi. Oke Bunda, berikut ini adalah tips-tipsnya, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, kemudian komen, like, dan jangan lupa share agar channel ini tetap bisa berkembang. Oke Bunda, berikut tips-tips yang bisa membuat Bunda tetap happy mendampingi sang buah hati belajar selama daring. Tips yang pertama yaitu buatlah aturan main. Maksudnya membuat jadwal tentang hal-hal yang harus dijalani anak, akan tetapi kita berkomitmen bersama anak tentang jadwal tersebut. Misalkan kapan anak-anak waktunya bangun, kapan waktu makan, kapan waktu belajar, kapan waktu bermain, kapan waktu mengerjakan tugas. Ketika ada komitmen antara orang tua dan anak, insya Allah mudah-mudahan anak pun akan lebih mudah untuk mengikutinya. Tips yang kedua yaitu selalu dampingi anak ketika belajar. Tidak bisa dipungkiri bahwa stres tidak hanya dialami oleh orang tua ketika harus belajar di rumah, akan tetapi anak-anak pun mungkin akan merasakan hal yang sama karena mereka seperti dikondisikan kaku gitu, sendiri, tanpa teman, tanpa hiburan lain, tanpa bercanda-bercanda dengan teman-temannya. Oleh karena itu, maka orang tua harus senantiasa mendampingi mereka ketika belajar agar mereka merasa lebih nyaman dan lebih enak ketika belajar. Tips berikutnya adalah turunkan ekspektasi Bunda. Sebagaimana kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh guru ketika pembelajaran daring melalui Google Meet sekalipun, mungkin kualitas, kuantitas dari pembelajaran itu akan di bawah atau lebih sedikit dibandingkan apa yang disampaikan ketika bertemu langsung atau tatap muka di sekolah. Otomatis apa yang diserap anak pun tidak akan sebanyak apa yang dia dapat ketika belajar normal di sekolah. Oleh karena itu, orang tua waktunya kita menurunkan ekspektasi kita dan harapan kita terhadap anak. Jangan terlalu menuntut. Yang penting saat ini adalah bagaimana anak itu mau belajar dalam keadaan menyenangkan dan dianya pun tidak tertekan. Tips berikutnya adalah buatlah suasana belajar yang menyenangkan. Entah itu dari kitanya sebagai pembimbing yang ada di rumah ataupun tempat belajar anak. Upayakan bersih, upayakan rapi, tersusun, nyaman buat anak. Apalagi kalau kita misalkan susun seolah-olah jadi sekolahan-sekolah mini, dimana anak kan imajinasinya itu tinggi. Jadi seolah-olah mereka sedang belajar di sekolah mini, akan tetapi posisinya di rumah. Intinya, buat tempat itu senyaman mungkin, semenyenangkan mungkin bagi anak. Tips berikutnya adalah berikanlah mereka hadiah. Nah, ketika anak bisa mengikuti aturan yang dibuat, komitmen bersama dengan orang tua, kemudian anak bisa lebih sabar, kemudian bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, maka tidak ada salahnya kita memberikan mereka hadiah sebagai penghargaan.
dan sebagai motivasi bahwa belajar di rumah pun akan bisa menyenangkan bagi mereka. Nah, itulah Bunda beberapa tips yang bisa membuat orang tua maupun anak tetap happy walaupun harus belajar daring di rumah. Dan rupanya sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini tetap bermanfaat dan bisa berkembang. Dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.